warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu warga RT 10 Blok C Perumahan Pesona Tiga Mitri. Acara ini saya sebagai Ketua RT mengucapkan terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil olahan desain saya dan tim saya. Taman adalah sebidang lahan terbuka dengan luasan tertentu. Yang pertama ada taman aktif ya, sebagai tempat bermain dan olahraga. Taman yang bisa berinteraksi langsung dengan manusianya. Taman pasif itu kebalikannya, Bapak. Taman yang tertutup di contoh ini tuh kayak gini. Jangan diinjaknya, kan memang untuk hiasan doang. Sebetulnya saya kembalikan kepada warga. Mungkin dari saya enak memang diaktifkan saja, karena taman aktif itu juga mendukung ke arah interaksi dan sosialisasi. Taman juga dinyatakan sebagai ruang terbuka hijau. Maka tujuan dari pembuatan RTH ini antara lain yang pertama, taman itu juga jangan terlalu banyak perkerasannya untuk resapan air. Yang kedua, menciptakan aspek planologis perkotaan. Yang ketiga, dan meningkatkan keserasian lingkungan. Estetika taman itu dibagi dua. Yang pertama adalah elemen hard material, kemudian ada soft material. Fungsi taman pada era pandemi ini, yang pertama green prescription, yaitu resep hijau. Taman itu bisa dipakai untuk terapi alam. Kita juga nggak bisa lepas dari taman, tapi di taman juga jangan sampai terjadi kluster penularan juga. Untuk pendekatan desain yang di masa pandemi ini, tim desainer interior dari program studi desain interior Universitas Telkom akan memberikan kontribusi sosial dalam bentuk kajian dan produk luaran. Manfaat taman di lingkup RT sendiri, manfaat langsung membentuk keindahan dan kenyamanan. Manfaat tidak langsungnya yaitu pembersih udara. Untuk taman segitiga di Blok C Pesona Tiga Mitri ini, dalam blok ini juga terdapat taman yang berbentuk segitiga dan memiliki luas hampir 300 meter persegi. Nah, kemudian taman ini memiliki berbagai jenis pohon yang bertinggi rata-rata 3 meter. Sejalan dengan kondisi pandemi sekarang, taman ini juga sering dipakai sebagai tempat untuk berolahraga, untuk duduk-duduk di bawah pohon. Ada beberapa mainan yang memang diperuntukkan bagi anak kecil. Permukaan taman ditutup sejenis rumput gajah. Identifikasi masalah taman Blok C ini belum ada area perkerasan untuk membuat area olahraganya, karena belum ada area berjemur untuk warga yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, beberapa area tidak mencerminkan kesatuan estetika pohon tanam. Nah, kemudian area untuk berolahraga dengan bola juga belum tersedia. Mungkin berikut adalah aplikasi dari desain taman yang kami olah gitu ya. Yang kita buat adalah pohon yang sudah tumbuh besar di taman itu tidak akan banyak ditebang ya. Cukup dirapihkan biar lebih tertata. Aplikasi desain taman yang paling terlihat adalah adanya jogging track dan dilengkapi 3 wastafel di setiap sudut taman. Ini sebagai salah satu adaptasi kebiasaan baru kita. Ini secara detail lagi terdapat aplikasi untuk yang dipakai di taman itu. Jadi ini dari sisi utara Bapak Ibu. Aplikasi lagi adalah meja dan bench taman dibuat lebar. Nah, kemudian ketemu sama si lapangan mini basket. Rencananya ada di depannya C28. Nah, kemudian yang ke arah selatannya lagi terdapat mainan-mainan barat, dapat area batu refleksi. Barat lagi itu arena besi lurus, olahraga ketangkasan. Gas ke barat lagi ada aplikasi wastafel. Foto-foto jelasnya ini ada di slide selanjutnya. Kemudian gambar selanjutnya ini foto yang lebih close up lagi. Nah, kalau ini gambar tekniknya. Kalau diukur-ukur ternyata panjang yang dari sisi C7 sampai C12 itu sekitar 36 meter. Nah, ini potongannya ya. Nah, ini hasil renderannya. Nah, ini before afternya. Dan kalau ini ada dari C20 sampai C23. Nah, ini fotonya. Kemudian before afternya. Ini adalah tampak potongan dari C27 sampai C29. Tampilannya seperti ini. Before afternya bisa seperti ini juga. Saya tertarik kepada untuk jenis pohon ya. Kita dikatakan tadi harus diseragamkan. Itu jenis pohon apa yang bisa diaplikasikan di taman itu? Mungkin kalau berbicara seragamkan, taman tuh bagusnya kayak pohon-pohonan yang rindang gitu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan ada pohon buah-buahan yang ya bisa dipakai sebagai aksentuasinya, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Karena nanti kalau mangga itu kan daunnya itu suka sering kotor gitu Pak. Nggak, kalau memungkin nggak ada pohon besar di situ tetap dipertahankan udah di atas 7 meter atau mesti ada batasan maksimal nggak? Mesti pohon untuk aman di suatu taman itu mesti maksimal berapa meter? Kalau dari yang saya baca-baca Pak, batasan mungkin untuk tinggi taman itu juga nggak sampai lebih dari 7 meteran itu Pak.
Makanya tadi disarankan tanaman yang pertumbuhannya itu lambat. Untuk posisi tempat duduk, Mas, rekomendasinya dengan suhu ruang yang terbuka itu bahannya dari apa? Saat ini kan kalau kita ngelihat pertumbuhan nanam pohon dari kecil, itu butuh waktu sekitar 5 atau 7 tahun, waktu tidak terlalu lama masih bisa menikmatin hijaunya yang kita desainkan itu, Mas. Emang yang dipakai di outdoor ya, rekomendasinya mungkin yang pertama itu bisa kayu yang di-coating dengan baik atau besi yang di-coatingnya juga dengan sangat baik. Selanjutnya mungkin kekerasan semen. Ini bisa Pak direkomendasikan seperti itu ya. Jadi bisa diaplikasikan untuk lebih cepat gitu ya. Tapi juga nggak sampai tinggi-tinggi banget, tapi sudah merindangkan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu atau Bapak Yona Krismansyah. Tadi apakah disempat dibahas terkait dengan lampu tamannya ya? Usulan desain berikutnya seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih nanti titik-titiknya dipakainya itu di sekitaran dari si area jogging track-nya. Utamanya misalkan lampu taman yang memperlihatkan jogging track-nya ini. Kemudian di tengahnya juga untuk memperlihatkan jalan untuk diinjaknya itu lagi. Wastafel itu support airnya dari mana? Milihnya itu yang bukan milihnya, merekomendasikannya itu kan yang punya drum bisa menampung air gitu ya di wastafelnya. Nah, sehingga nggak harus menyambung airnya gitu loh. Selain mau menanggapi atau mau menayangkan, ini saya coba tampilkan lagi animasinya ya Pak. Selamat datang di animasi desain perancangan ulang taman perumahan sebagai fasilitas kebugaran dan kesehatan pada masa pandemi. Studi kasus Taman Segitiga Blok C RT 10 Perumahan Pesona Cigaditri, Bandung. Sejalan dengan pandemi, sekarang taman ini perlu dikembangkan kembali desainnya untuk membentuk taman yang lebih ramah terhadap kesehatan dan bisa mencegah penularan virus COVID-19 maupun setelah masa pandemi. Hasil rancangan desain secara umum adalah pada dasarnya, pohon yang sudah tumbuh besar di taman tidak akan ditebang. Hanya saja cukup dirapihkan biar membuat taman lebih tertata. Apabila diperlukan, maka ditanam kembali pohon-pohon berbuah dan rindang. Aplikasi desain taman yang paling terlihat adalah adanya jogging track untuk kegiatan lari kecil mengelilingi semua sisi taman dan dilengkapi 3 wastafel di setiap sudut taman. Hasil detail rancangan bisa dilihat pada aplikasi wastafel portable sebagai tempat cuci tangan yang ditaruh di setiap sudut taman. Meja dan bench taman dibuat lebar dengan hanya menyediakan 2 kursi yang berjauhan. Pembuatan lapangan basket mini untuk dipakai olahraga sekitar 1-3 orang. Ring basket hanya disediakan 1 untuk menghemat lahan taman. Aplikasi mainan jungkat-jungkit, ayunan, dan arena ketangkasan untuk anak-anak serta wastafel portable dan meja 4 kursi di sudut kedua. Area perkerasan untuk dipakai sebagai jalur jogging mengitari keliling taman dan terdapat perkerasan di tengah taman yang menghubungkan ketiga sisi. Area batu refleksi sisi selatan menjaga peredaran darah lancar dan membuat tidur semalam semakin nyenyak. Area mainan ketangkasan lainnya untuk anak-anak dan remaja kompleks. Arena besi lurus untuk olahraga ketangkasan angkat tubuh bagi remaja maupun dewasa. Lalu ada lagi area batu refleksi sisi utara yang dilengkapi 3 kursi yang bisa diatur jaraknya. Aplikasi wastafel portable di sudut ketiga untuk memudahkan mencuci tangan pengunjung taman. Perkerasan di setiap sudut taman sebagai titik pertemuan area jogging 2 sisi. Demikian hasil olahan desain taman. Apresiat dulu buat teman-teman dari Telkom. Terima kasih banyak. Risetnya menarik. Kemudian keren juga hasil karya mahasiswanya, good job lah gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu, sejauh mana ya kerjasama riset ini, pendanaannya seperti apa? Sejauh ini memang mungkin sponsorship-nya adalah berupa desain doang, tidak sebanyak itu untuk bisa membangun semuanya ini. Akan diserahkan kebijakannya
selanjutnya ke pengurus RT atau ke warga di sini, sehingga mungkin bareng-bareng gotong royong kita mencari sponsorship atau mencari donatur. Untuk proses kedepannya, apabila suatu hari terjadi serah terima kepemilikan rumah kita dan aset developer sudah pindah, itu akan kita ajukan adalah renovasi taman, Bu. Yang pertama ya, Ahmadi, yang terkait dengan komposisi ruang terbuka hijaunya dengan ruang terbuka untuk aktivitasnya. Kemudian, kebutuhan itu mungkin tepat, cuma proporsinya saja yang mungkin harus butuh dikurangi atau seperti apa sesuai kebutuhan yang sekarang, seperti itu. Kemudian kita pengen mengfungsikan kembali taman, ya tolong disesuaikan dengan behavior penggunanya. Harapannya kalau memang misalnya kita serius kayak ini ya, tolong difasilitasi kebutuhan untuk berkumpul, tidak hanya untuk ibu-ibu, untuk anak, untuk bapak-bapak juga. Terakhir sebenarnya gini, Pak Ahmadi, terkait dengan wastafel, itu kan ditulis di gambarnya ada 3 titik ya. Itu sudah belum ya studi kebutuhannya, studian terkait yang tadi disampaikan dengan kayak fasilitas air, PDAM untuk support si wastafelnya. Memungkinkan nggak ya misalnya kita bangun dengan konsep sustainable? Pertimbangannya lebih ke situ sih, Pak Ahmadi. Kalau saya rangkum secara keseluruhan, memang lebih ke arah terkait ke teknis dan lagi-lagi risetnya ya. Memang belum sampai ke sana, terus terang belum sampai ke sana, karena ini itu sifatnya kemarin cepat gitu, Bu. Jadi mengambil data dari beberapa pengurus RT. Nah, ini pengurus RT. Kebetulan sekali ibu-ibunya belum dilibatkan sama sekali. Nah, ya, sebagai awalan bahwasanya kalau nggak didesain dulu, cuma untuk wacana doang, Mbak. Masih kurang karena dalam satu perspektif itu pasti kurang. Kalau bisa saya tegaskan, ini nggak akan berhenti di sini. Insya Allah nggak akan berhenti di sini, jadi mohon doanya juga. Fungsi taman di lingkup RT pada era pandemi ini pada umumnya sebagai tempat olahraga, relaksasi, dan juga bersosialisasi, serta dipakai untuk forest healing, yaitu terapi untuk menjaga kesehatan mental kita semua, sebagai udara yang efektif dan juga pelestarian flora fauna yang ada di dalamnya. Dan dari kebiasaan baru yang ada sejak adanya pandemi, di desain Taman RT 10 Blok C Perumahan Pesona Cijanitri ini diantara lain akan mengaplikasikan wastafel portable di setiap sisi taman sebagai tempat cuci tangan dan juga ditaruh di setiap sisi taman tadi. Dan juga ada meja dan bench taman yang dibuat terpisah dan bisa berjauhan, area olahraga berupa mini yaitu basket mini, area lapangan basket mini, area batu refleksi, area perkerasan untuk jalur jogging warga, dan juga area bermain berupa juga bukit, ayunan, dan area ketangkasan